Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang beriman, dewasa ini kita tengah berada pada era revolusi industri 4.0. Pada era ini menganggap bahwa peserta didik adalah penerima pelajaran tidak lagi relevan, karena mereka adalah pembelajar mandiri. Mereka tumbuh dan berkembang bersama teknologi masa kini yang mampu mengakses sejumlah besar informasi dari berbagai sumber hanya dari ujung jarinya. Mereka memerlukan waktu beberapa detik saja untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka dengan hanya menggunakan ujung jarinya dalam pencarian informasi yang beragam. Mereka dapat menjadi pembelajar yang mandiri mengenai topik-topik yang ingin mereka dalami, bahkan tanpa harus meninggalkan kamar tidurnya. Para siswa yang datang dari generasi Z, generasi Alpha, dan generasi berikutnya lahir dan akan tumbuh kembang dengan teknologi terbaru yang tersedia di rumah atau di sekolah. Mereka adalah digital natives yang nyaman dengan berbagai aplikasi teknologi sebagai generasi yang paling terkoneksi secara global sepanjang sejarah manusia. Mereka berhadapan secara online dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia dan dengan mudah memperoleh teman di balik planet meski tidak pernah meninggalkan negaranya. Para pemirsa, para siswa sekolah di zaman ini lebih cerdas, lebih mandiri dan capable. Mereka lebih mahir menggunakan teknologi dan merasa nyaman untuk berkomunikasi lintas budaya secara global. Gejala-gejala tersebut menjadi tantangan berat bagi para guru karena di satu pihak harus membina para siswa untuk menguasai kompetensi global, sedangkan di pihak lain mereka harus tetap berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia di era yang syarat dengan perubahan cepat ini semakin memerlukan berbagai kecakapan yang oleh UNESCO disebut the 21st century skills, yaitu kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Keempat kecakapan itu harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kompetensi dasar yang dapat dicapai siswa serta model kurikulum sekolah yang relevan. Keempat kecakapan tersebut harus merupakan tema-tema kajian para siswa secara lintas disiplin melalui pendekatan pemecahan masalah. Dengan kompetensi literasi dan numerasi dasar serta literasi digital yang kuat, para siswa akan sangat mahir dalam melaksanakan dan melibatkan diri dalam proses pemecahan masalah. Dari proses-proses inilah akan tumbuh kompetensi mereka dalam berpikir sistematis, kreatif, inovatif, serta bekerja dalam tim. Atas dasar kenyataan demikian, dalam abad ke-21, para pendidik harus meningkatkan kemampuan untuk berpikir lebih maju, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan fleksibel dalam memperlakukan peserta didik. Untuk itu, para pendidik juga harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, yaitu secara terus-menerus belajar untuk memahami cara-cara baru agar mengajar lebih menarik dan menantang. Dalam konteks inilah kami mengembangkan model pembelajaran yang dapat digunakan para guru untuk membelajarkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS sekaligus membina karakter siswa. Model yang kami kembangkan diberi nama proyek belajar karakter. Apa, mengapa, dan bagaimana proyek belajar karakter itu? Proyek belajar karakter adalah model penguatan pendidikan karakter menggunakan basis pembelajaran proyek dengan muatan substansi atau ide untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Sebagai model dipilih substansi atau ide generik, yakni berbagai persoalan yang penanganannya memerlukan kebijakan publik atau public policy.
Misi dari model ini adalah mendidik generasi muda agar mampu menganalisis berbagai alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, kemudian dengan kapasitasnya sebagai warga negara muda atau young citizen, mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya. Hasil yang diharapkan adalah kualitas warga negara muda yang berkarakter sebagai pembelajar otentik. Bagaimana membelajarkan model proyek belajar karakter itu? Mari kita bahas secara singkat. Kerangka operasional pedagogis dasar yang digunakan adalah modifikasi langkah pembelajaran saintifik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memilih masalah untuk kajian kelas. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Yang kelima, menyajikan portofolio kelas atau showcase. Dan yang terakhir, merefleksi pengalaman belajar. Kemasan produknya mencakup portofolio tayangan dan portofolio dokumentasi yang dikemas dengan menggunakan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan masalah. Yang kedua, mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Yang ketiga, mengusulkan kebijakan untuk menangani masalah. Dan yang keempat, rencana kerja atau action plan. Sementara itu, kegiatan showcase didesain sebagai forum dengar pendapat atau simulated public hearing. Pada video ini kami sajikan showcase proyek belajar karakter karya dari para guru dari 3 sekolah di DKI Jakarta dan para dosen serta mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Selamat menyaksikan, semoga memberi inspirasi untuk dijadikan program penguatan pendidikan karakter di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada arena showcase proyek belajar karakter Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, pada showcase kali ini kita akan menampilkan 2 kelas portofolio. Yang pertama, kelas Bang Jampang yang akan menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan dampak negatif teknologi terhadap nilai-nilai masyarakat. Bang Jampang, mana nyalimu? Ya, boleh tepuk tangan untuk kelas Bang Jampang. Hadirin yang berbahagia, 1 kelas lagi yaitu kelas Si Pitung yang akan menyajikan portofolio yang mengkaji masalah sampah di DKI Jakarta. Si Pitung, mana nyalimu? Si Pitung, ya, tepuk tangan untuk Si Pitung. Hadirin yang berbahagia, pada acara showcase kali ini kita mengaturkan terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama kepada Bapak Dr. Ivan Iskandar M.Hum. Beliau adalah Ketua Tim Revitalisasi UNJ. Kita beri tangan untuk Bapak Ivan. Yang kedua kepada Bapak Dr. Gum Gumelar MSI. Beliau adalah PIC Program Inovasi Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipasi Pelajar. Banyak tepuk tangan untuk Pak Gum. Selanjutnya juga diucapkan terima kasih kepada Dr. Hanhan Janhar MSI sebagai anggota dan Dr. Rahmadianti Gajadinda MSC sebagai anggota. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga kita sudah kedatangan Dewan Juri, ya,
dewan juri yang akan membantu kita di dalam kegiatan ini. Yang pertama, dewan juri kita adalah Bapak Asep Dahliana, MPD. Kita beri tepuk tangan Pak Asep. Saya akan perkenalkan identitas dewan juri. Asep Dahliana, SPD, MPD, merupakan dosen Departemen Pendidikan Umum dan Pendidikan Sosiologi di Universitas Pendidikan Indonesia. Latar belakang pendidikan sarjana diselesaikan pada program studi pendidikan moral Pancasila dan kewarganegaraan di UPI ya. Kemudian magister diselesaikan dalam program studi pendidikan kewarganegaraan S2 tahun 2011. Saat ini Pak Asep sedang melanjutkan studi di program studi pendidikan umum dan karakter Sekolah Pasar Sarjana UPI. Kemudian penghargaan yang pernah diraih yaitu yang pertama juara 2 penulisan skripsi terbaik di fakultas, kedua lulusan terbaik program PMPKN tahun 2008, kemudian nomor 3 lulusan terbaik kedua pada IPK terbesar program Magister PPKN, dan yang keempat penerima beasiswa BPPNDN pada program studi yang digelutinya di S3 Pendidikan Umum dan Karakter. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada Pak Asep Dahliana. Nah, hadirin yang berbahagia, dewan juri yang kedua juga adalah sama-sama satu grup dengan Pak Asep Dahliana, yaitu Pak Asep Rudi Casmana, SPD, MA. Asep Rudi Casmana, SPD, MA merupakan dosen pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Negeri Jakarta. Latar belakang pendidikan sarjana diselesaikan pada program studi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di Universitas Negeri Jakarta, dan magister diselesaikan di York University di Inggris ya. Penghargaan yang pernah diraih yaitu juara 2 mahasiswa berprestasi UNJ tahun 2012, penerima beasiswa unggulan Kemdikbud 2011 sampai 2014, penerima beasiswa DAAD 2014, penerima beasiswa LPDP 2016 sampai 2017, dan juara ketiga Best Speakers dalam konferensi internasional di University Negeri Malang. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk dewan juri kita. Hadirin yang berbahagia, tidak lama-lama lagi, mari kita sambut kelompok portofolio 1 yang akan menjelaskan masalah dari kelas Bank Jampang. Silakan maju ke tempat showcase. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan kelompok portofolio 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nona Jampang datang mau presentasi. Silakan memberikan penghormatan kepada hadirin. Assalamualaikum. 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 Ya, terima kasih. Selanjutnya, silakan kelompok portofolio 1 memperkenalkan diri masing-masing. Baik, izinkan saya sebagai juru bicara memperkenalkan diri anggota kami. Saya Diana Pediani, guru SMP Islam PB Sudirman, Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ayuwanti Rahmalita, guru dari SMP Negeri 102 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni, guru dari SMP Islam PB Sudirman, Jakarta. Perkenalkan, saya Arifia Triasuti, guru IPS dari SMP Negeri 13 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Agnesya Fitri Canur, saya dari SMP Islam PB Sudirman, Jakarta. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhibah Walia, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta. Ya, beri semangat kelompok portofolio 1. Sekarang silakan anggotanya menyisikan diri ke posisi masing-masing. Juru bicara yang akan menyampaikan presentasi pada kelompok portofolio 1 dari kelas Bank Jampang adalah Ibu Guru ya, Ibu Dian Apendiani, guru SMP Islam Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok portofolio 1 Bank Jampang
akan memaparkan identifikasi masalah mengenai dampak negatif pengaruh teknologi terhadap nilai moral masyarakat. Yang pertama, oke, ini adalah profil dari kelompok kami. Next. Oke, ini latar belakang masalah kenapa kami mengambil tema teknologi berpengaruh negatif terhadap nilai-nilai masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa perubahan teknologi komunikasi yang sangat cepat dan pesat dari tahun ke tahun dapat mempengaruhi cara berpikir seorang remaja dan juga mempengaruhi interaksi sosial mereka. Perubahan teknologi komunikasi ini dapat mempunyai dampak positif dan negatif bagi seorang remaja, apalagi masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Seperti dikutip dari Astuti tahun 2018, bahwa tanpa adanya bimbingan dan pengawasan dari orang tua ataupun orang-orang terdekat, teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang negatif, yang melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Next. Oke, apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi ini? Yang pertama adalah menimbulkan sekulerasi. Yang kedua, semakin mudahnya mengakses situs-situs yang tidak seharusnya, lalu menjadikan malas untuk bersosialisasi. Yang berikutnya adalah terjadinya perilaku menyimpang di kalangan remaja dan juga menurunnya motivasi belajar. Oke, lalu siapa saja yang berperan untuk mencegah dampak negatif dari teknologi tersebut? Yang pertama adalah keluarga tentu saja. Seperti dikutip dari Rahman tahun 2016 bahwa peran keluarga adalah sebagai pusat pendidikan, pusat agama dan juga pusat ketenangan hidup. Oke, lalu siapa saja selain keluarga? Yang berikutnya adalah guru dan sekolah tentu saja dengan bekerja sama dengan orang tua. Next. Ya, yang berikutnya adalah peran masyarakat. Dengan dilibatkannya anak usia sekolah pada kegiatan-kegiatan positif yang ada di masyarakat, tentu saja dapat meminimalisir dampak negatif dari pengaruh teknologi tersebut. Lalu lembaga apa saja yang berperan penting dalam pengaruh teknologi ini? Tentu saja yang pertama adalah Kominfo, berikutnya adalah Kemendikbud, dan tentu saja Komnas Perlindungan Anak KPAI. Lalu apa saja langkah-langkah untuk mencegah dampak negatif dari teknologi ini? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan membatasi durasi pemakaian. Lalu jika anak menggunakan teknologi itu untuk yang positif, kita bisa kasih reward. Sedangkan jika anak menyalahgunakan, bisa kita memberikan punishment kepada mereka. Selain itu juga sebagai orang tua dan guru, kita bisa memberikan contoh yang baik. Nah, ini adalah presentasi dari kelompok kami dengan grafis. Berdasarkan hasil survei angket yang kami lakukan untuk observasi, terbukti bahwa waktu 1 menit terakhir. Baik anak dan orang tua setuju dengan bahwa berkembangnya teknologi menurunkan nilai-nilai moral bangsa. Next. Oke, ini adalah desain grafisnya dan berikut adalah identifikasi sumber informasi. Ada beberapa dari artikel jurnal yang kami kutip, juga ada beberapa gambar. Dan berikutnya adalah wawancara langsung dengan anak 4 responden dan juga dengan orang tua sebanyak 4 responden. Baik, itu saja dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi beri semangat untuk kelompok Korka Plus 1. Sekarang kami undang kepada Dewan Juri ya untuk memberikan pertanyaan ataupun mengajukan konfirmasi. Waktunya 6 menit. Terima kasih kepada kelompok 1 Bang Jampang yang telah mempresentasikan sangat menarik tentang penggunaan dampak teknologi. Ada satu hal tadi, salah satu slide yang saya perhatikan sangat menarik, bahwa penggunaan dampak teknologi itu dapat menurunkan moral bangsa. Benar seperti itu ya Bu ya? Nah, sedangkan di sisi lain, di masa pandemi seperti ini, siswa bahkan anak-anak juga baik di tingkat dasar maupun menengah itu sangat membutuhkan penggunaan teknologi tersebut. Nah, hal ini seperti bertolak belakang begitu Bu dengan keadaan saat ini. Nah, mohon konfirmasi atau lebih detailnya bisa disampaikan. Ya, baik, terima kasih. Saya mencoba memberikan jawaban berdasarkan yang kami alami sebagai guru. Memang pada saat ini kita tidak bisa lepas dengan keberadaan gadget atau gawai yang sangat menunjang proses
pembelajaran jarak jauh. Sudah banyak kasus-kasus atau contoh-contoh bagaimana dampak negatif dan dampak positifnya. Dalam hal ini, sebagai guru, kami bekerja sama dengan orang tua untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan gawai. Kerjasama ini antara lain dengan untuk kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran ini, orang tua harus bisa mengawasi penggunaan HP dalam hal ini sebagai gawai yang banyak digunakan oleh para peserta didik. Baik, terima kasih Bu. Izin melanjutkan, ingin klarifikasi lebih detail hal apa yang dilakukan oleh siswa atau oleh anak-anak sehingga itu dapat menurunkan moral bangsa seperti itu yang tadi hasil penelitiannya. Baik, terima kasih Dewan Juri izin untuk menjawab pertanyaannya. Beberapa moral bangsa yang telah merosot berkenaan dengan pandemi ini yang mana mereka setiap hari menggunakan gawai dalam proses pembelajarannya diantaranya adalah tumbuhnya sifat individualistik di rumah. Tentunya anak-anak itu lebih sering berada di dalam kamarnya, tidak mudah untuk bersosialisasi. Ini ditunjukkan ketika pemerintah menyelenggarakan PTM terbatas, dilihat di situ siswa tidak pernah mengobrol di dalam kelas dengan temannya, tidak tahu wajah temannya, tidak tahu nama temannya, bahkan tidak tahu ini guru siapa, ini guru mata pelajaran apa. Selain itu, ada beberapa juga banyaknya di sini pengaruh kepada bahasa yang digunakan oleh anak tersebut. Anak tersebut lebih menggunakan bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa kotor yang dia peroleh dari gawai yang dia tonton selama pandemi ini. Baik, terima kasih Bu. Masih ada waktu? Masih? Okay. Ya, waktu masih tersedia 2,5 menit. Lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang berkaitan dengan PTM, sekarang kan sedang proses transisi antara dari online menuju ke offline. Nah, tadi ada di slide ada beberapa pihak yang berupaya untuk dapat meminimalisir dampak tersebut. Nah, sekarang lebih spesifik lagi, kalau seandainya peran guru dalam proses transisi dari online menuju offline ini seperti apa supaya dampak teknologi yang negatif itu bisa dikurangi? Baik Bapak, saya akan coba menjawab. Kalau dari sisi guru, mungkin kita nanti di sekolah, ini kan berhubungan dengan PTM ya Pak ya. Jadi di sekolah kita lebih banyak mungkin membuat kelompok bareng gitu ya, terus saling sharing, membuat pokoknya aktivitas-aktivitas di sekolah tuh lebih banyak digiatkan gitu. Jadi kita selama pandemi ini anak-anak yang tadinya tidak tahu siapa temannya, kita bisa saling bertukar pikiran atau berkelompok itu bisa saling sharing, bisa saling mengeluarkan pendapat, bagaimana kita menyelesaikan masalah, kita bikin suatu kelompok-kelompok belajar. Jadi seperti itu. Oke, terakhir dari saya, kalau seandainya memang dampak negatifnya itu lebih banyak dalam penggunaan gadget, kira-kira alternatif apa yang disarankan untuk anak-anak supaya mereka teknologi tetap jalan, tetapi dampak negatif juga perlu dapat dikurangi dari segi orang tua atau seandainya pemerintah seperti itu. Waktu tersisa 1 menit lagi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk meminimalisir dari dampak negatif penggunaan gadget, baik itu dari orang tua ataupun dari guru, kalau dari orang tua, kita sebagai orang tua bisa mengajak anak untuk menggunakan teknologi dengan bijak, dengan cara mensosialisasikan atau berbincang bersama anak untuk bisa menggunakan teknologi. Kalau sekarang itu banyak sekali di Google ataupun di YouTube, itu ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan antara orang tua dan anak. Jadi di situ anak-anak dan orang tua bisa bonding bersama dengan menggunakan teknologi yang ada.
Dengan seperti itu maka anak juga tidak merasa bahwa orang tuanya asik sendiri dengan gadget ataupun orang tua merasa bahwa anaknya asik sendiri dengan gadget. Karena banyak sekali aplikasi dari gawai yang bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan secara bersama, baik itu antara orang tua dengan anak ataupun ketika bersama dengan guru menggunakan banyak sekali aplikasi yang Waktu telah habis, terima kasih, beri semangat kelompok portofolio 1. Nah, kelompok portofolio 1 ya dari kelas Bang Jampang, sebelum meninggalkan arena showcase, silahkan menyampaikan yel-yel. Baik, untuk yel kelompok kami sudah siap ya teman-teman? Oke. None Jampang, yuk kita nel teknologi, yuk kita selamatkan bangsanya. Teknologi ada aturannya, nilai moral anak terjaga. None Jampang, teknologi bijak, selamatkan karakter bangsa. Ya, beri tepuk tangan kelompok portofolio 1. Silahkan kembali ke tempat. Oke. Ya, hadirin yang berbahagia, demikianlah penampilan kelompok portofolio 1 dari kelas Bang Jampang. Selanjutnya kita undang kelompok portofolio kedua yang akan mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Tidak lama lagi, kita undang saja kehadiran kelompok portofolio kedua. Silakan. Hei, kami datang lagi. Datang lagi. Ya, silakan kelompok portofolio kedua memberikan penghormatan kepada hadirin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok portofolio kedua memperkenalkan dirinya masing-masing. Selamat pagi, kami dari kelompok Bang Jampang portofolio 2. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ika Ratna Pratiwi dari SMP Islam PB Sudirman Jakarta. Sebelah kiri saya Bapak Eko Teguh dari SMP Negeri 13 Jakarta. Sebelah kanan saya ada Worotin, mahasiswa pasca sarjana pendidikan biologi Universitas Negeri Jakarta. Di sebelahnya ada Ibu Wahyuni dari SMP Islam PB Sudirman Jakarta. Kemudian yang di ujung sana ada Sekar Nida, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Ya, selanjutnya silakan menempatkan diri masing-masing ke posisi tugas masing-masing. Hadirin yang berbahagia, juru bicara yang akan tampil pada kesempatan ini adalah Worotin Asrini Putri, mahasiswa pasca sarjana pendidikan biologi Universitas Negeri Jakarta. Silakan mempresentasikan portofolionya selama 4 menit. Terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Jadi pada hari ini kami kelompok portofolio 2 akan mempresentasikan mengenai dampak negatif, kebijakan alternatif dampak negatif dari penggunaan teknologi. Jadi apa sih pertama gitu? Apa yang disebut dengan kebijakan? Kebijakan adalah menurut KBBI atau Kementerian Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dan pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Nah, sedangkan alternatif adalah menurut KBBI pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Jadi bisa dikatakan bahwa kebijakan alternatif adalah alat atau cara-cara yang merupakan pilihan yang dipergunakan untuk merumuskan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk kebijakan sendiri ada 4 gitu. Pertama ada kebijakan pemerintah. Jadi maksud dari kebijakan pemerintah ini adalah kami mengusulkan diri apa saja sih untuk pemerintah kebijakannya ini. Jadi menurut UU ITE nomor 11 tahun 2016 dan juga UU nomor 35 tahun 2014, yaitu seperti pembuatan kartu identitas. Jadi di mana siswa yang ingin mengakses internet harus memiliki kartu identitas. Kedua, pembelian gadget sesuai usia. Jadi ada pembatasan usia. Nah, kemudian juga ada untuk konten kreator harus memiliki lisensi gitu.
selain memiliki lisensi, mereka juga harus memiliki kemampuan tertentu atau keahlian. Nah, selanjutnya juga pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas gitu. Selanjutnya ada kebijakan masyarakat. Nah, untuk kebijakan masyarakat sendiri, jadi kalau bisa di komplek masyarakat itu diadakan, jadi ada waktu-waktu tertentu untuk penggunaan internet gitu. Jadi ada jam untuk belajar dan jam menggunakan internet. Selanjutnya ada kebijakan sekolah. Nah, kalau untuk sekolah ini kembali ke kebijakan sekolah masing-masing. Jadi memang ada beberapa sekolah yang mengizinkan menggunakan gadget ataupun tidak menggunakan gadget. Nah, itu harus diberi batasan-batasan tertentu. Kemudian ada kebijakan platform. Nah, kalau kebijakan platform ini seperti Google, kemudian sosial media lainnya, nah itu harus ada filterisasi. Jadi di mana nggak bisa semua konten atau konten-konten negatif itu harus langsung diblok gitu, diberikan kunci. Jadi nggak bisa semuanya ditampilkan. Gitu. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Jadi keuntungannya, kalau untuk pembatasan penggunaan gadget ini, itu perlindungan terhadap anak gitu. Jadi kemudian juga memberikan kesempatan berkembang gitu. Terus kemudian memberikan ketenangan kepada orang tua, karena biar orang tuanya nggak ngomel main HP mulu gitu. Terus kalau untuk pemerintah itu upaya mencerdaskan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945. Kalau untuk platform itu memberikan cegah positif. Nah, untuk kerugiannya, jadi membatasi kemampuan anak untuk menguasai. Jadi kan sumber semuanya itu dari internet gitu. Kemudian bagi platform itu jadi mengurangi peluang bisnis gitu, dimana kalau bisnis ini kan butuh komunikasi gitu. Kemudian jadi stigma negatif karena banyak pasal karet yang multitafsir. Berikutnya ada presentasi gitu. Waktu tersisa 1 menit. Dalam itu ada dampak-dampaknya, jadi kayak ada beberapa situs harus ditutup oleh pemerintah. Kemudian ada instrumen fungsi hukum seperti standard of conduct, as a tool of social engineering, as a tool of social control, especially on human interaction dan rejection hate. Kemudian ada berikut 5 instrumen CDR menurut Jan et al. Yang jadi pemerintah itu harus apa aja sih biar merevisi undang-undangnya. Tuh, ya, seperti mencabut ketentuan pasal 27, mencabut pasal-pasal karet yang longgar gitu. Dan kemudian ada beberapa kategori yang berbahaya seperti pornografi, radikalisme, sara, pornografi anak, penipuan, perjudian dan sebagainya. Nah, ini adalah berikut identifikasi sumber-sumber informasi yang kami dapatkan. Ada yang dari jurnal dan dari website khusus dari kementerian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat kelompok portofolio kedua. Silakan anggotanya kembali ke posisi masing-masing. Dan selanjutnya kami undang Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaan ataupun meminta konfirmasi kepada kelompok portofolio kedua. Waktu 6 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok kedua sudah menyampaikan kebijakan-kebijakan alternatif yang sudah ditawarkan tadi ya. Namun saya ingin bertanya, kenapa teknologi yang selalu disalahkan? Padahal kita juga butuh teknologi. Jadi kenapa kebijakan itu selalu diarahkan untuk membatasi, padahal bisa dikembangkan untuk hal yang lain? Itu pertanyaan yang pertama, silakan. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas pertanyaannya dan rekan-rekan semua. Jadi kami perjelas lagi bahwa grand design dari kebijakan-kebijakan yang telah kami sampaikan di atas, kami mengacu kepada tujuan negara Republik Indonesia kita yang terdapat dalam pembukaan UUD 45, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi berawal dari keprihatinan yang disampaikan oleh kelompok pertama tadi atau portofolio pertama, adanya sejumlah dampak-dampak yang negatif yang terjadi terhadap anak terhadap penggunaan teknologi, maka kemudian kami menampilkan tadi sejumlah kebijakan baik yang dibuat dari pemerintah, masyarakat maupun sekolah. Kami sebagai praktisi langsung ya di lapangan. Nah, pertanyaan dari Dewan Juri yang terhormat benar sekali. Sebenarnya bukan ingin menyalahkan teknologi itu sendiri, karena memang teknologi itu sangat berdampak positif. Kami bisa merasakan manfaatnya, apalagi ketika di kondisi pandemi, transfer ilmu bisa tetap diberikan dengan kondisi apapun. Tetapi memang seperti dua mata pisau, ya, bisa berdampak positif dan negatif terhadap perkembangan anak. Nah, sebagaimana kita ketahui, anak-anak ini masih perlu bimbingan dan pengarahan, makanya kita perlu membuat instrumen atau peraturan yang bisa membuat teknologi ini digunakan secara baik dan bijak. Jadi memang sebagaimana kita ketahui, dalam usia tumbuh kembang mereka yang masih sangat muda, perlu sekali semua
pelaku pendidikan bahkan orang tua juga untuk memberikan arahan terhadap anak-anak ya di sebuah kepedulian kita sehingga teknologi bisa dimanfaatkan secara optimal dan maksimal. Demikian mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari kebijakan yang dipilih, adakah kebijakan yang yang dipilih untuk usaha penyadaran siswa dalam penggunaan teknologi itu? Ada tidak kebijakan yang dipilih untuk itu? Oke, saya menambahkan ya Pak ya, salah satu kebijakan yang paling signifikan banget menurut kami adalah tentang pembatasan penggunaan teknologi di sekolah maupun di rumah. Karena kan ini kan dalam situasi pandemi saat ini sangat relevan sekali dengan kehidupan anak-anak sekarang. Dan mengacu juga kepada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak bahwa di dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa kita harus menjamin kesehatan anak-anak baik secara psikis maupun secara mental. Nah, mungkin merujuk ke sini ya, salah satu yang menjadi poin perhatian kami melihat banyaknya fenomena di siswa-siswa kami secara langsung, bagaimana mereka sudah sangat terdampak sekali baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik mereka jadi mager karena asik dengan gawainya, sehingga kami menjumpai ketika PTM terbatas, ketika anak-anak sudah masuk badannya banyak yang bobot badannya bertambah gitu, karena kan mereka tidak banyak beraktivitas di luar ya. Kemudian secara mental juga banyak terjadi juga seperti yang disampaikan tadi, sifat individual dan seterusnya. Jadi fokus utama dalam kebijakan yang kami lihat adalah kebijakan penggunaan atau pembatasan teknologi baik di sekolah maupun di rumah. Bukan berarti tidak digunakan, tetapi dibatasi. Salah satunya ketika kami menggunakan teknologi di sekolah, tidak menyebutkan merek misalnya, tapi kami memberikan screen time kepada peserta didik kami. Jadi, dan itu kami sosialisasikan kepada orang tua gitu. Jadi ada screen time, ada pembatasan waktu kapan peserta didik bisa menggunakan dan tidak menggunakan gawai tersebut. Mungkin bisa ditambahkan? Silakan, waktu masih tersisa 1,5 menit. Baik, mungkin ini yang terakhir. Kan tadi ada yang terdampak ya. Ada tidak kebijakan yang bisa mengatasi anak yang sudah terdampak, sudah katakanlah sudah sakit gitu karena penggunaan teknologi? Ada nggak yang dipilih untuk itu kebijakannya? Silakan anggota yang lainnya bisa memberikan jawaban. Untuk kebijakan itu sendiri mungkin lebih kepada bimbingan konseling ya Pak, khususnya di sekolah. Jadi kebijakan sekolah sih lebih ke yang berperan, karena di sekolah itu anak-anak karena kalau jika di sekolah itu kan guru itu sebagai orang tua siswa di sekolah, jadi terhadap siswa itu lebih terbuka terhadap gurunya dibandingkan dengan orang tua. Jadi kalau untuk di sekolah, untuk kebijakan alternatifnya seperti yang bimbingan konseling itu begitu Pak. Oke, baik, menambahkan ya, ada banyak langkah ya Pak yang dilakukan bila anak mengalami dampak tersebut. Yang pasti komunikasi antara guru kemudian terhadap orang tua juga harus terus dibangun, sebab memang ujung tombak ya dalam kegiatan PTM selama PTM terbatas ini dan ataupun kegiatan online, pembelajaran secara online, kita harus terus berkomunikasi dengan orang tua. Waktu sudah cukup, terima kasih, beri semangat. Kelompok portofolio kedua. Kelompok portofolio kedua sebelum meninggalkan arena showcase, silakan menyampaikan yel-yel. 2, 4. Memakai gawai kita raih mimpi. Bang Jampang kedua. Bijak. Ima. Ya, sama-sama kelompok portofolio kedua, silakan kembali ke tempat. Demikianlah hadirin penampilan dari kelompok portofolio kedua. Dan selanjutnya kita akan undang kelompok portofolio ketiga
yang akan mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Tidak lama-lama lagi kita beri semangat kelompok portofolio ketiga. Jambon, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo. Ya, inilah wajah-wajah dari kelompok portofolio ketiga dari kelas Bank Jampang. Silakan memberikan penghormatan kepada hadirin. Hormat kepada Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anggota kelompok portofolio ketiga untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Kami dari kelompok portofolio 3 kelas Bank Jampang izinkan memperkenalkan diri masing-masing anggota kelompok. Yang pertama saya Riki Irawan, guru SMP Islam PB Sudirman, bidang studi matematika. Perkenalkan, nama saya Yashifa Yalkamazida, saya mahasiswa dari Sastra Inggris Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Tim Abiansyah, mahasiswa pendidikan fisika dari Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Fabian Sabula, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Negeri Jakarta. Saya Edith Alanas dari Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Jakarta. Beri semangat kelompok portofolio ketiga. Silakan anggotanya menempati posisi masing-masing. Dan juru bicara kelompok portofolio ketiga kali ini adalah Pak Riki Irawan, guru SMP Islam Panglima Besar Sudirman. Waktu Anda 4 menit untuk presentasi. Silakan. Oke. Kebijakan yang kami usung dari kebijakan kelompok 2 yang kami anggap mampu mengakomodasi dari seluruh kebijakan, yaitu adalah kebijakan penggunaan pembatasan gawai pada anak, di mana program ini juga diadaptasi dari program pemerintah yaitu Whitelist Nusantara, di mana tujuannya adalah perubahan informasi dan teknologi yang dianggap mampu meningkatkan pengawasan terhadap konten internet dan penggunaannya, sehingga mendorong penggunaan internet lebih cerdas lagi dan lebih mensejahterakan anak-anak di Indonesia. Program ini mengatur daftar konten-konten positif yang layak untuk anak-anak yang digunakan di sekolah-sekolah. Tentunya, kebijakan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena kebijakan ini merupakan alternatif kebijakan sebagai penguatan undang-undang yang sudah ada, yaitu Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana teknologi merupakan penunjang pembelajaran untuk anak. Kemudian ada Dirjen Pendidikan Islam, di mana peran orang tua tentunya perlu untuk mengawasi perkembangan anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Adapun keuntungan dan kerugian dari kebijakan ini adalah, yang pertama, keuntungannya penggunaan gawai dapat dimanfaatkan sebagai penunjang proses pembelajaran. Tentunya yang sudah kita rasakan ketika pandemi ini ya, sangat menunjang sekali. Kemudian meningkatkan pola pikir anak, ternyata mampu membantu membuat kemampuan otak anak lebih baik lagi, serta mengolah strategi pada anak. Yang ketiga, apabila digunakan dalam pengawasan orang tua, teknologi ini menjadi sumber informasi yang sangat positif apabila di bawah pengawasan orang tua. Selanjutnya, namun ada pun kerugiannya. Pelajar berpotensi ketergantungan dan kecanduan terhadap gawai tersebut. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi dapat mengganggu perkembangan anak. Yang ketiga, belajar berpotensi mengalami gangguan mental, kecanduan akut, dan gangguan kesehatan tentunya. Oke, nah ini ada presentasi grafis, ada jurnal yang kita ambil. Nah ini adalah gambaran kebijakannya, di mana program ini diadaptasi dari program Whitelist Nusantara yang sudah ada, program pemerintah. Kemudian ini jurnal yang kita ambil,
Waktu tersisa 1 menit. Nah, ini adalah grafis usia pengguna internet di Indonesia. Mayoritas di usia anak-anak dan remaja. Next, ini adalah survei yang kita ambil terhadap orang tua mengenai berkembangnya teknologi mempengaruhi kemerosotan nilai moral pada anak. Next lagi, ini survei terhadap orang tua berkenaan dengan teknologi mempengaruhi kenakalan anak dan perilaku menyimpang. Nah, ini format landasan konstitusionalnya, di mana pemerintah tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Kebijakan yang diusulkan bertentangan dengan batasan kekuasaan pemerintah. Yang kedua juga pemerintah tidak diperkenankan untuk tidak adil dan tidak jujur. Oke. Nah, ini adalah beri semangat kelompok ortopolitika dari kelas Bang Jampang. Silakan anggota kelompoknya kembali ke tempat semula. Dan sekarang giliran dari Dewan Juri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun meminta konfirmasi terhadap kelompok portofolio ketiga dari kelas Bang Jampang. Silakan. Baik, terima kasih. Kelompok 3 sudah menyampaikan dengan sangat bagus dan runtun ya. Nah, ini ada beberapa catatan. Yang pertama, kelompok ini mengusulkan kebijakan alternatifnya yaitu pembatasan gawai kepada anak. Nah, kenapa perlu dibatasi sedangkan saat ini sedang sangat dibutuhkan penggunaan teknologi tersebut, dan bagaimana mekanisme pembatasannya tadi belum disampaikan. Hai, baik, terima kasih pada Dewan Juri yang terhormat atas pertanyaannya. Ya, jadi kenapa ya di masa pandemi ini harus dibatasi ya Pak? Karena seperti yang tadi dipermasalahkan yang di awal, karena memang semua ini terlalu berlebihan gitu ya memakai gawainya, jadi banyak dampak negatifnya, sehingga meskipun menjadi suatu kebutuhan, jadi kebutuhannya itu harus dibatasi juga, jadi berlebihan dan menjadikan dampak negatifnya. Lalu boleh saya menambahkan Dewan Juri, jadi teknologi itu sebenarnya tidak bisa kita hindari, jujur tidak bisa kita hindari, namun bagaimana kita bijak menggunakan teknologi tersebut. Jadi yang kebijakan yang kita maksud saat ini adalah di mana penggunaan teknologi khususnya gawai ini masih sesuai dengan rel yang ada. Kita batasi konten-kontennya yang cocok dengan usia anak 5 sampai 15 tahun. Aplikasi-aplikasi yang cocok untuk anak usia 5 sampai 15 tahun. Informasi yang cocok untuk anak-anak usia 5 sampai 15 tahun gitu. Sehingga gini, ada sebuah pernyataan, kalau kita mau menghancurkan suatu negara, rusaklah generasi mudanya gitu. Maka kita bertujuan untuk menyelamatkan negara kita dengan membatasi penggunaan gawai pada anak-anak. Baik, oke, lanjut mengenai kebijakan pembatasan. Saya masih ingin info lebih detail tentang tadi ya, pembatasan website, aplikasi. Sebagai contoh misalnya di Singapura. Di Singapura itu sekolah wifi sekolah itu dia bisa membatasi anak untuk mengakses website-website tertentu, lalu tidak bisa menggunakan aplikasi tertentu, misalnya Facebook atau misalnya media sosial yang lainnya. Nah, apakah usulannya diterapkan seperti itu atau seperti apa kerangka yang akan diimplementasikannya? Ya, terima kasih Pak. Memang usulannya seperti itu. Jadi pembatasan waktunya ya Pak, penggunaan ataupun nanti siswa ataupun siswa ya terutamanya bisa membatasi konten-konten yang ada di dalam dunia maya. Jadi memang sudah dibatasi seperti itu pada jam-jam tertentu ya mungkin ya. Misalkan pada jam sekolah memang konten-konten yang sifatnya positif yang bisa siswa nanti mencari informasi-informasi yang ada di website itu bisa diterima ataupun bisa dicari dengan sesuai dengan kontennya ya, yang bagus yang mana sesuai dengan pada saat jam sekolah. Nanti mungkin karena siswa juga kan
butuh refresh juga ya. Ya, misalnya pada jam istirahat konten-konten tertentu seperti media sosial yang sifatnya itu mengedukasi itu dibuka oleh pihak sekolah ya yang punya domain mengatur pembatasan tersebut begitu. Dan supaya juga siswanya juga berinteraksi juga menggunakan media sosial itu dengan bijak, karena pada saat seperti sekarang ini sistemnya kan memang online terus ya. Menggunakan itu salah satu alternatif, maksudnya bisa berinteraksi antara siswa yang yang mungkin bisa lebih kenal lagi dengan siswa-siswa tersebut, ataupun membatasi dalam hal berinteraksi individu saja sebenarnya. Baik, masih tentang kebijakan di sini yang berperan untuk menerapkan kebijakan tersebut, apakah hanya di sekolah dalam hal ini guru, atau guru juga bekerja sama dengan orang tua untuk dapat membatasi penggunaan gawai tersebut? Ya, memang dibatas sebenarnya berperan antara sekolah dan guru sama orang tua di rumah. Karena kan program pemerintah ini sudah diterapkan ya, Whitelist Nusantara. Kalau di rumah mungkin sudah sudah bisa diatur dari program pemerintah itu. Tapi nanti pembatasan waktu tersisa 1 menit di sekolah, pembatasan lebih spesifik lagi di sekolah. Waktu-waktu tertentu memang siswa bisa mengakses konten-konten yang sifatnya membantu mencari informasi yang dibutuhkan pada saat pembelajaran, seperti itu. Oke, terakhir, apabila ada siswa yang melanggar, kan ini sebuah kebijakan aturan, apabila ada melanggar, bagaimana controlling dan hukuman yang diberikan? Oke, terima kasih Dewan Juri. Jadi saya ambil contoh nyatanya di sekolah kami, sampai Sudirman, kami belajar menggunakan alat belajar seperti ini, di mana Bapak dan Ibu guru itu bisa melihat screen layar anak-anak kita ketika belajar, apa yang dia akses, apa yang dia buka, dan dia tidak bisa mendownload aplikasi belajar selain aplikasi belajar. Jadi game dia tidak bisa download. Itu dia tidak bisa mengakses situs-situs di luar yang ada gitu untuk belajar, karena kita batasi wifi-nya, sehingga dia tidak bisa mengakses situs. Waktu sudah cukup, kita beri semangat kelompok portofolio ketiga. Silakan kelompok portofolio ketiga sebelum meninggalkan arena showcase untuk menyampaikan yel-yel. Portofolio 3, kelompok Jampang, ha. Portofolio 3 kelompok Jampang, ha, ha, ha. Ya, tangan. Terakhir ada lagi pantun. Silakan. Ini kelompok 3 akan menyampaikan pantun. Oke, ada pantun. Pergi ke puncak naik kuda. Jangan lupa beli oleh-oleh yang banyak. Jika ingin selamatkan generasi muda, Batasi penggunaan gawai pada anak. Ya, tepuk tangan kelompok portofolio ketiga. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, demikianlah penampilan dari kelompok portofolio ketiga kelas Bank Jampang. Hadirin yang berbahagia, sekarang tibalah saatnya kita akan undang kelompok portofolio keempat yang akan menyampaikan rencana kerja atau action plan, yaitu bagaimana kelas Bank Jampang itu akan memberikan satu model kerjanya, tahap-tahap kerjanya dari kebijakan yang sudah dipilih. Tidak lama lagi kita sambut dengan meriah kehadiran kelompok portofolio keempat kelas Bank Jampang. Silakan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan memberikan penghormatan kepada hadirin. Assalamualaikum Bapak-Bapak Dewan Juri. Assalamualaikum buat teman-teman peserta workshop pada hari ini. Izin langsung perkenal aja ya Pak ya. Ya, silakan memperkenalkan diri masing-masing anggotanya. Oh, masing-masing apa? Baik, pertama perkenalkan nama saya Kendo Haposan Mulatua, salah satu mahasiswa UNJ jurusan Pendidikan Sejarah. Halo, nama saya Muhammad Arsa dari Pendidikan Agama Islam. Saya Lari Andres Sanjaya
dosen pendidikan fisika FMIPA UNJ. Saya Ari Hendarno, dosen ilmu komputer Universitas Negeri Jakarta. Saya Rahayu Purbasari, dosen sastra Inggris FBS UNJ. Saya Trimurni, guru SMP Negeri 2 Jakarta. Beri semangat kelompok portofolio keempat. Silakan anggotanya menempati posisi masing-masing, ya. Dan pada kesempatan ini yang akan menjadi juru bicara untuk kelompok portofolio 4 adalah Kendall Haposan Mulatua, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta. Silakan, waktu Anda 4 menit. Baik. Dampak-dampak negatif berkembangnya teknologi terhadap nilai-nilai moral, khususnya pada generasi-generasi muda penerus bangsa Indonesia. Mungkin kita tadi sudah lihat ya, data-data dari kelompok sebelumnya, dari portofolio sebelumnya, tentang masalah-masalah yang sudah terjadi di kalangan orang tua dan anak. Namun ternyata masalah itu tidak sekecil itu, tidak sesepele hanya orang tua dan anak. Berikut adalah masalah nyatanya. Bisa kita lihat masalah-masalah nyata dari meninggal karena radiasi, 2 bocah berhenti sekolah karena kecanduan game online, 118 anak di Jawa Barat masuk rumah sakit jiwa karena kecanduan game, dan yang terakhir adalah 4 kasus kematian pembunuhan karena kecanduan game. Mungkin bisa kita lihat semengerikan itu, karena hanya barang yang bisa digenggam, hanya karena gawai yang bisa yang setiap hari kita pakai, bisa menimbulkan dampak sebesar itu. Lalu selanjutnya, orang tua bukan yang kedua. Dalam masalah ini, siapa sih garda terdepan? Apakah guru, sekolah, Kemendikbud, Kominfo? Bukan, garda terdepannya adalah orang tua. Kenapa orang tua? Orang tua memiliki keputusan untuk melahirkan sebuah anak. Maka mereka harus bertanggung jawab untuk mendidik, menjaga anak buah hati mereka. Kenapa orang tua? Karena upaya terakhir pun, seperti yang bisa kita lihat, anak-anak yang di bawah umur yang melakukan kejahatan, tindak pidana, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir. Jadi jika ada anak yang melakukan kejahatan, tindak pidana akan dikembalikan kepada orang tuanya lagi. Lalu saya ada surat dari sebuah anak yang mendengar dari orang tuanya, berjudul "Saya Bukan Kambing". Saya bukan kambing yang hanya perlu kau kasih makan untuk tumbuh kembangku. Saya bukan kambing yang setelah cukup besar kau tarik saya secara paksa ke tempat yang saya tak suka. Saya bukan kambing setelah kau bawa saya, kau masih ikat dan membiarkan saya menikmati rasa sakit ini. Waktu tersisa 1 menit. Tapi jika kau masih perlakukan saya layaknya kambing, jangan terkejut jika saya melawan, memberontak, jika saya bisa terlepas dari ikatan ini. Nah, big plan kita adalah Peduli Lindungi berkolaborasi dengan Lindungi Anak. Nah, berikut adalah fitur-fitur yang akan kami sajikan di Lindungi Anak. Langsung next saja sampai dengan cepat. Nah, berikut adalah tampilan-tampilan layar. Ini adalah home-nya. Ini adalah untuk kontrol orang tua. Lalu ada lembaga pemantau, yaitu dari guru, sekolah, maupun dari Kemendikbud atau pemantau pendidikan. Dan yang terakhir, masukkan kode akses. Waktu sudah mencukupi, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio keempat. Silakan anggotanya kembali ke tempat semula. Dan sekarang tiba gilirannya dialog dengan Dewan Juri.
Silakan Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaan ataupun meminta konfirmasi dari kelompok portofolio keempat. Baik, terima kasih. Tadi kita lihat dari kelompok 3 pemilihnya adalah pembatasan ya. Nah, coba karena tadi belum sampai pada tahapannya. Tahapannya itu seperti apa biar lebih realistis? Oke, baik. Saya izin menjelaskan ya Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi langkah ini, kalau kita mungkin kita terinspirasi dari sweetener, pengganti gula. Jadi kalau ada masalah, bukan artinya kita hilangkan penyebabnya, tapi kita cari solusi apa yang bisa menggantikan penyebabnya. Jadi orang-orang yang karena kita lihat dampak negatif karena teknologi, berarti teknologi itu bukan berarti buruk, tapi ada hal-hal buruk dan kita gantikan hal-hal buruk itu dengan hal-hal baik, yaitu lindungi anak tadi. Dimana dengan lindungi anak ini kita tidak hanya bisa membatasi, tapi kita bisa memantau, mengarahkan, dan juga kita menyediakan aplikasi-aplikasi untuk pengganti, kayak misalnya mungkin aplikasi-aplikasi yang viral yang membawa dampak-dampak negatif. Begitu Bapak, terima kasih. Baik, saya lanjut. Siapa yang akan bertanggung jawab dan memproduksi aplikasi itu? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Siapa yang bertanggung jawab untuk memproduksinya? Tentu saja kita mendapatkan momen yang tepat sekarang. Peduli Lindungi, aplikasi yang di-download oleh banyak sekali atau mungkin hampir seluruh rakyat Indonesia, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya, Bapak dan Ibu. Kita harus melihat itu sebuah momentum yang bisa kita gunakan untuk memajukan dan menjaga anak kita. Nah, yang bertanggung jawab memproduksinya bisa dari pemerintah, dari segi kebijakan, dan atau juga bisa dari kita sendiri, bottom up. Kita buat, kita ajukan. Intinya adalah menyatukan semua resource yang ada, stakeholder yang berkepentingan, gitu, untuk memajukan program ini. Ya, jadi titik tekannya nanti pemerintah atau sekolah yang akan mengambil peran itu. Karena kan tadi kaitannya dengan sekolah. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab itu, pemerintah dengan tadi top down atau dari sekolahnya? Baik, jadi untuk pengajuan pembuatan aplikasi biasanya ada beberapa tipe Pak dalam sistem di Indonesia ini. Yang pertama bisa bottom up atau langsung top down. Itu dua kemungkinan itu. Kalau untuk pembuatan aplikasinya, jika bottom up itu saja kita harus menguatkan dulu dari segi kitanya dulu, pembuatan aplikasinya kita ajukan ke pemerintah. Biasanya itu dilakukan oleh berbagai lembaga masyarakat. Itu sudah sangat biasa. Jika dari top down itu pemerintah yang buat, gitu ya. Nah, sekarang siapa yang mengambil tanggung jawab untuk mengendalikannya? Gitu. Jika dilihat bisa ada aktor-aktornya Pak. Gitu. Aktornya, ya. Aktornya ada siswa, ada orang tua siswa, ada lembaga pemantau, ada juga admin. Nah, back ya, kalau di sini. Nah, ini gambaran utuhnya Pak, gitu. Di sana ada use case-nya, berbagai hal yang bisa dilakukan di dalamnya. Jika dilihat gambaran besarnya, berarti semua ini akan bertanggung jawab Pak. Tidak hanya satu. Nah, dinaungi oleh regulasi. Tanpa regulasi, it's nothing. Karena kita belum ngomong implementasi, gitu. Tanpa regulasi, it's nothing. Nanti implementasi mungkin beda lagi karena masih perlu banyak tahapan lagi nanti di sana, ya kan. Tapi perlu regulasi. Jadi kita perlu menyadarkan dulu pemerintah jika kita ingin mengambil jalur bottom up, kita buat aplikasinya. Kita sadarkan bahwa ini penting, mau berapa jiwa anak kita lagi yang harus hilang karena konten tidak baik dari dampak teknologi ini. Masih ada Bob? Silakan, waktu masih tersisa 1,5 menit lagi. Baik. Jika katakanlah ini sudah ada regulasinya, apakah sudah dipertimbangkan dengan keadaan orang tua yang secara umum sebagian besar ya mayoritas
belum mampu menggunakan gawai dengan sebaik anak-anak? Ya, ini mungkin agak masih bias pertanyaannya Pak. Jadi kita tidak boleh underestimate dulu Pak sama orang tua Indonesia sekarang. Gitu. Simple ya, kita membuat survei ya. Gitu. Kita buat survei. Tadi salah satu pertanyaannya itu berapa pentingkah? Gitu. Berapa pentingkah aplikasi pengontrol semacam ini? Gitu kan. Tapi yang diregulasi oleh pemerintah selama ini memang sudah ada Pak aplikasi pengontrol, tapi itu sifatnya hanya ajakan saja, ya kan, tapi tidak terregulasi. Gitu. Nah, kalau orang tua kita ini sebenarnya melek teknologi, Pak, melek teknologi. Kenapa? Ya tadi dari jumlah download Peduli Lindungi saja tinggi, Pak. Untuk masuk mall perlu Peduli Lindungi, otomatis yang masuk mall download, Pak. Dan itu termasuk orang tua dari rakyat kita di sini, Pak. Gitu. Bahkan orang tua yang umurnya mungkin sudah lebih dari 50 tahun sudah mulai melek teknologi. Ya, waktu telah mencukupi, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio keempat. Silakan rapat kembali posisinya. Sebelum meninggalkan arena showcase, silakan kelompok portofolio keempat menyampaikan yel-yelnya. Oke, sebelum yel, mungkin saya mau minta tolong ke teman-teman biar kita membakar semangat. Kayak tadi pas kita masuk. Oke, bisa ya? Oke, 1, 2, 3, 4. Lebih semangat. Semangat sudah bagus, kita sudah punya semangat, tapi kita juga harus punya langkah nyata. Lindungi anak, lindungi masa depan bangsa. Wah, tepuk tangan untuk kelompok portofolio keempat. Ya. Ya, demikianlah hadirin yang berbahagia penampilan dari kelas Bank Jampang. Ya, dan sekarang sambil memberi kesempatan kepada Dewan Juri untuk merekam penilaiannya, dan kita akan coba saksikan atraksi seni ya dari kelompok dari kelas Bank Jampang, yaitu diberi judul Ironi Gawe Si Juki. Ya, kita sambil rileks, sambil menghilangkan penat, kita saksikan atraksi seni dari kelas Bank Jampang, yaitu Ironi Gawe Si Juki. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas Bank Jampang. Silakan, waktu untuk Anda. Semakin berkembang, inovasi terus mengiringi kemajuan zaman. Teknologi kian melunjak, mempercanggih kinerja manusia. Perjalanan dari pulau ke pulau dilalui hanya beberapa menit hingga benda terkecil pun dapat terlihat jelas. Kini, dunia hanya selebar daun kelor. Tak dapat kita pungkiri, dampak negatif teknologi semakin merampas nilai-nilai moral anak bangsa. Cuaca sore hari tampak mendung, terdengar gemuruh petir bersahutan. Yuki, Yuki, mana tuh anak? Yuki, angkat jemuran, mak kamu lagi masak. Yuki.
Lu tuh ya kagak denger emak lagi. Masya Allah, Mak. Emak lagi masak sampai gosong. Mak ganggu Juki main game aja sih. Apa sih, Mak? Lu main game mulu seharian lu. Iya, Mak. Kan lagi udah selesai belajarnya. Emang ngapain sih, Mak? Jemuran lu basah no buat sekolah besok. Mau hujan? Aduh, kagak dengar geluduk ya lu. Ya, Mak ganggu aja. Lagi asik mabar ini. Dikit lagi apa? Ya udah dah. Iya, angkat jemuran dulu dah. Azan maghrib pun berkumandang, tapi Juki malah asik bermain dengan gawainya. Ya elah, kalah lagi dah. Main lagi dah. Ya. Tembak. Lu kagak denger azan maghrib lu. Sholat sana. Mak lagi. Lu tadi jemuran kebasahan. Sekarang lu main HP aja. Sholat sana. Sini marampas. Ya Allah, Man, tak dulu tanggung segame lagi, Mak. Maghribnya keburu akhir. Udah sana sholat. Ya elah, Mak kayak mau masuk surga aja, udah yakin masuk surga nyuruh-nyuruh orang sholat. Dasar kualat lu nggak, bukannya doain mak lu masuk surga. Juki doain mak mulu, Mak. Emang Juki bilang kalau doain mak. Juki kalau doain mak nih di lantai 3 sekolah biar cepet nyampe doanya. Dasar lu alasan aja. Udah buat emak nih ya HP-nya ya. Iya, tapi beliin lagi ya iPhone 13,5. Iya, mau beli 15,5 ya. Iya, Mak. Ya udah deh, Juki salat dulu ambil itu, Mak. Terlihat Mas sedang sibuk menyiapkan makan malam, sementara Babe menghampiri kamar Juki. Juki, di mana tuh bocah ya? Cari-cari ya, lama kali ya. Bener si Tong lu di sini Tong. Ada ngapain Tong? Babe ini Be. Apa emak lu besok ulangan ya? Iya Be, ini lagi belajar Juki Be. Belajar apa lu? Belajar bahasa Indonesia Be. Pinter lu, emang anak Babe pinter lu ya. Iyalah, anak siapa dulu. Oke Juki ya. Babe mau jalan dulu, mau kerja ya. Iya Babe, hati-hati ya Be. Ya. Penonton. Ini Juki nih, anak Babe nih. Ada yang mau jadi pacarnya gak? Woi penonton. Babe Juki nih. Ada yang mau jadi bininya gak? Mentari pagi mulai tampak, terdengar suara ayam berkokok. Burung pun saling bersahutan menyambut pagi hari ini. Ya elah nih anak. Juki, bangun gak? Lu sekolah jam 7, ini udah jam 7:05 lu. Yang bener Mak. Udah mandi sekolah. Yaudah, Juki mandi dah Mak. Lihat jangan ke depan, awas nabraknya. Saya potong ya kalau mas panjang ya. Bapak, Terlihat 7 siswa memasuki kelas dengan masing-masing kesibukannya. Ada yang bermain game, berfotoria, dan bermain TikTok. Pulangan pun akan dimulai 5 menit kemudian. Lalu masuklah seorang guru. Iya Pak. Lihat aja nih Pak Hari nih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning ya juga nih. Are you ready udah siap? Yes, Ya. Hari ini kita ulangan. Ya. Siapkan gawainnya, kita mengundang pakai online saja. Are you ready? Yes. No. Ya. Mulai sekarang sampai 60 menit ke depan. Siapa yang belum hadir nih? 15 menit kemudian, Juki pun baru masuk kelas tanpa salam dan langsung duduk. Nggak salam. Nggak ngeliat gue lagi asik main game. Lu nggak ngasih tahu sih ada buburu. Bilang Juk ada buburu. Udah, Ujian. Udah siap Ujian? Udah Bu. Saya udah belajar Bu, pelajaran Ibu sampai jam 2 malam, makanya saya terlambat. Pelajaran saya emang apa? Olahraga. Hari ini kita ujian bahasa Inggris. Emang udah ganti gurunya Bu? Enggak lagi, lu banyak main game sih. Ya, nah, itu ujian, jangan berisik ya, jangan berisik. Lanjutin. Ini olahraga, gue belajar. Konsen. Sama gue belanja. Ketika hening, terlihat Juki pun mendapatkan ide untuk mencari jawabannya di internet. Banget lagi tante. Browsing aja kali ya. Jagain gue awas, semua selesai. Ntar gue bagi. Jagain kalau dia kemari, kode-kode. Nah, itu kan gampang nih. Yuki? Iya Ibu. Juki lagi serius Ibu. Waktunya 5 menit lagi ya. Iya Ibu. Besok bikin soal yang susah ya Bu, terlalu gampang buat Juki nih. Bel berbunyi waktu istirahat pun telah tiba. Kan sesuai dengannya. Ya, sudah selesai? Udah Bu. Oke. Saya selalu semuanya. Oke? Ada yang belum selesai? Sudah Ibu, sudah. Waktunya sudah sih. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Oke, istirahat dulu kan. Main game ya, mabar. Mabar dulu. Lapar banget gua, buset. Udah ntar aja makan mah gampang, kita main game dulu cepetan. Join, login. Ketika Juki dan kawan-kawannya sedang asik bermain game, tiba-tiba datanglah seorang siswi mengajak Juki dan teman-temannya untuk bermain TikTok. Juki pun langsung menolaknya karena sedang asik dengan video plus dan main gamenya. Main game aja masa cowok main TikTok. Cowok main game masa main TikTok. Nggak bisa. Main game asik. Cowok main game juga. Gentleman harus kepada wanita. Oke, kita mau deh. Bel masuk kelas pun berbunyi.
Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Hari ini akan dimulai ujian sesi terakhir. Mata pelajaran apa? IPA. Betul, IPA. Lu nggak belajar kan? Gua belajar. Padahal silakan siapkan gawainya. Oke, siap, Pak. Catatan penting, tidak boleh membuka aplikasi selain aplikasi soal ujian. Ya. Oke, Pak, siap, Pak. Sekarang ujian bisa dimulai. Oke. Semua anak-anak pun sudah duduk dengan rapi dan bersiap mengerjakan soal. Beberapa menit kemudian, Pak Guru memerhatikan Yuki yang dari tadi menundukkan kepalanya ke bawah. Pak Guru pun merasa curiga dan akhirnya menghampiri Juki. Kode-kode kalau ada pengawas. Ada jawabannya, Juk? Ada dong. Apa, Juk, jawabannya, Juk? B. Ih, pinter banget ya kamu. Iyalah, orang ada di Google. Juki, kamu ketahuan membuka aplikasi selain aplikasi. Gue bilang ya tadi. Kamu saya sita. Bilangin. Udah diteriak-teriakin. Bang, Setelah gua pulang sekolah disita nanti, deh. kamu ke ruangan saya. Iya, Pak. Ambil surat pemberitahuan buat orang tua dan besok orang tua kamu harus datang nemuin saya ya. Iya, Pak. Tiba-tiba tangan Juki pun bergetar. Badannya mulai kaku dan terkulai ke lantai. Semua siswa nampak panik melihat kejadian aneh yang terjadi pada Juki. Kemudian datanglah sosok makhluk penyelamat peradaban bangsa. Jamaah. Oh, jamaah. Dampak teknologi negara kita semakin berkembang. Bisa dilihat anak-anak bangsa yang banyak kecanduan game offline, pemakaian aplikasi gawai. Dan untuk kita sebagai orang tua, marilah kita menjaga anak-anak bangsa ini. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Moral yang kerama mulai menjadi bobot. Etika tak lagi tertanam. Etika mengelupas dari seni berinteraksi. Inikah yang namanya kemajuan zaman? Saat laku tak lagi merupakan norma. Saat muka terpasang dengan norma. Saat mental rapuh oleh kerasnya kehidupan. Kupaslah retakan marah layaknya gradasi oleh warna dari hitam lalu abu-abu lalu putih. Apakah ini yang namanya norma? Apakah ini yang namanya abad perubahan zaman? Abad digital, ketergantungan sinyal, dan saat itu hatiku, negeriku merintih, pedih. Janganlah kau menjadi penerus bangsa kalau hanya membobrakkan moral bangsa, rusak karakter, hancur generasi, spesies manusia.
generasi muda, penerus bangsa ini. Membangun negeri bersatu padu, memenai bangsa ini untuk maju. Indonesia tanah air bebas, pusaka abadi jaya. Tidur beneran saya. Lumayan. Tetap di puja-puja bangsa. Nyanyi semuanya ya. Tegaklah di beta, dibesarkan kembali, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Para hadirin sekalian, inilah persembahan drama dari kami, kelompok Bang Jampang Musikal Ironi Gawai Si Juki. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Jalan-jalan ke pasar malam. Cakep. Pulangnya mampir ke rumah tetangga. Cakep. Saya doain yang jawab salam. Cakep. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Jalan-jalan ke museum. Cakep. Pulangnya mampir beli sepatu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.